Shalom, selamat malam saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menyembah Tuhan hadirat Allah turun. Dan ketika hadirat Allah turun sesuatu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dan persoalan dibebaskan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Tuhan, kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan jiwa kami. Biarlah roh kami berjumpa dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga hadirat Allah turun ke tempat ini. Ada di dalam hati kami. Sehingga mujizat-mujizat terjadi. Karena di mana ada hadirat Allah, di sana ada kebebasan kami menyembah. Di mana ada hadirat Allah, di sana kami bebas memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kuasa-Mu pasti bekerja. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing. Seperti kami di tempat ini. Sama Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allahku yang berkuasa. Allah yang memimpin ibadah ini. Dan Engkau bertahta di atas pujian umat. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
mengagungkan Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami beri hormat, kami beri pujian, kami agungkan Engkau, Yesus Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Engkau pujianku, bagi-Mu Tuhan syukurku, Yesus. Bagi-Mu Tuhan kami hanya menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Kiralaya lama sikara lama lama, kirala sikaya lama sikara la 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 lama. Indaraya sikara ya lama 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 sikara lama lama. Ya la la takasika ya la lama lama lama. Shidi la 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 la. Kira lama shikara lama shikara lama. Rira la 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 ya lama lama. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih, segala pujian hormat bagi yang haleluya, Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan
puji Tuhan. Mari kita terus memuji Dia. Amin. Aku berseru di dalam namanya, di saat ku dalam bahaya, bersaksi tentang dirinya, kini selamanya. Ku ceritakan pada teman-teman dan juga pada isi dunia, Tuhanku adalah Raja, Raja, segala raja. Keluh sakitku disembuhkan, tiada beban di hidupku, asal engkau mau percaya, ada kuasa dalam Yesus. Aku berseru di dalam namanya, di saat ku dalam bahaya, bersaksi tentang dirinya, kini selamanya. Ku ceritakan pada teman-teman dan juga pada isi dunia, Tuhanku adalah Raja, Raja, segala raja. Keluh sakitku disembuhkan, tiada beban di hidupku, asal engkau mau percaya, ada kuasa dalam Yesus. Keluh sakitku disembuhkan, tiada beban di hidupku, asal engkau mau percaya, ada kuasa dalam Yesus. Keluh sakitku disembuhkan, tiada beban di hidupku, asal engkau mau percaya, ada kuasa dalam Yesus, ada kuasa dalam Yesus, ada kuasa dalam Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan, kita sudah mendengar puji-pujian dan dapat berkat dari puji-pujian. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan.
Kami percaya Tuhan sudah hadir di dalam puji-pujian dan Tuhan juga hadir di dalam firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Bertahta di atas firman-Mu Tuhan, berbicaralah secara langsung kepada tiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GBI Tebar Dalam yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah mendengar puji-pujian dan kita sudah diberkati puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan saya percaya berkat terus mengalir melalui firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Ya, jadi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, tapi kita akan fokus di ayat 6 sampai ke 9. Firman Tuhan kali ini mengambil perikop tentang seorang yang lumpuh di kolam Betseda. Ya, jadi kita akan mulai membaca ayat per ayat. Saya akan membaca dari ayat yang pertama, tapi kita akan membahas lebih detail dari ayat ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Yohanes 5, kita mulai dari ayat 1. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama sekali ya, mungkin lebih tua dari Anda yang sedang menyimak acara ini, firman Tuhan ini. Jadi di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini diberi judul, "Maukah engkau sembuh?" Ya, bagaimana kalau Tuhan bertanya kepada Anda hari ini, "Maukah engkau sembuh?" Dan saya percaya jawabannya, amin ya Tuhan, saya mau sembuh. Oke, kita bahas mulai di ayat 6. Ayat 6 berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Dia tahu apa yang dialami orang tersebut. Di ayat 6 ketika Yesus melihat orang tersebut berbaring di situ, dia melihat orang tersebut.
dan ia tahu bahwa orang tersebut telah lama berada dalam keadaan itu. Nah, apapun masalah yang sedang Anda hadapi saat ini, Tuhan mau mengatakan bahwa Ia tahu apa yang Anda rasakan. Tuhan tahu, seperti Tuhan tahu apa yang dirasakan orang sakit tersebut. Tuhan juga tahu apa yang Anda rasakan. Tuhan saat ini melihat Anda dan Ia tahu apa yang sedang Anda keluhkan. Ia tahu apa yang sedang Anda alami. Jadi, apakah Anda sedang mengalami sakit fisik, sakit hati, sakit finansial, sakit dalam hubungan dengan orang terkasih, atau mungkin sakit dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, mungkin juga pelayanan kita. Sakit dalam merasakan emosi-emosi yang negatif, rasa sedih, rasa sendirian, kesal, bingung. Firman Tuhan berkata pada hari ini, aku tahu nak apa yang kau rasakan. Aku tahu apa yang kau alami. Jadi jangan takut. Tuhan tahu. Tuhan juga sudah tahu berapa lama orang tersebut dalam keadaan itu dan apa saja yang sudah diusahakannya. Saat ini juga Tuhan tahu apa yang dialami Anda dan sudah berapa lama Anda mengalaminya. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Kabar baiknya itulah, pegang firman Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Karena itu malam ini dia bertanya tidak saja kepada orang lumpuh tersebut, tapi dia bertanya kepada Anda. Dia menawarkan pertolongannya. Maukah engkau sembuh? Bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau kita mau sembuh. Pastilah Tuhan tahu kita mau sembuh. Sama seperti ketika kita misalnya ada anak kita lah ya, ada tukang es krim lewat, udah lama gak makan es krim, dan kita lihat betapa inginnya dia makan es krim. Nah, saya akan tanya, Sam mau es krim? Bukan berarti saya gak tahu dia mau es krim, dia ingin es krim. Justru karena saya tahu dia ingin es krim dan saya bisa beli es krim tersebut dengan uang yang ada di kantong saya, dan saya bisa panggil abang es krim yang lewat, makanya saya tanya, mau es krim Sam misalnya. Demikian juga dengan Tuhan, karena Tuhan tahu dia mau menolong Anda, karena Tuhan tahu dia bisa tolong Anda, makanya dia bilang, maukah engkau sembuh? Anda tinggal menjawab sesimpel satu jawaban saja yang Tuhan ingin dengar, mau Tuhan, saya mau sembuh. Itu yang Tuhan ingin dengar dari Anda saat ini. Jangan pikirkan yang lain-lain. Tuhan gak mau kok kita pikirkan yang rumit-rumit. Tuhan hanya ingin dengar, ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya, jadi saat ini Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan bertanya, pasti Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Ya, pasti kasih-Nya mengalir, pasti mujizat-Nya mengalir bagi Anda. Pasti Anda akan dipulihkan. Dia memberikan dari pertanyaan ini, dia memberikan pengharapan kepada Anda. Taruh harapan itu pada Dia, pada Yesus. Dia memberikan Anda kepastian, karena kalau dia tanya, maukah engkau sembuh? Dia bisa memberikan kesembuhan tersebut. Bahkan dia sudah memberikan kesembuhan tersebut. Kita tinggal menjawab, ya Tuhan, saya mau. Pasti kesembuhan menjadi milik Anda. Amin. Ya. Jadi itu dari ayat yang ke-6 kita bisa mendapat jaminan kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita rasakan dan Dia mau Anda mengalami perubahan saat ini. Dan di ayat 7 kita bisa membaca, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Padahal Tuhan cuma bilang mau enggak? Kalau kita bilang iya, kesembuhan jadi milik kita.
Kadang pola pikir kita yang membatasi karya agung Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang lumpuh tersebut juga memiliki pola pikir yang membatasi karya agung Tuhan. Dia berpikir kesembuhan datangnya dari kolam yang berguncang. Dan dia terjun ke dalam kolam sehingga dia bisa sembuh. Mungkin sama dengan kita. Kita pikir bahwa dengan didoakan oleh si A atau si B, dengan pendeta A atau pendeta B, kita pasti sembuh. Bukan pendetanya yang menyembuhkan kita. Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Yesuslah yang menyembuhkan kita. Jadi Tuhan mau ingatkan kita pada hari ini. Bukan pendetanya yang menyembuhkan. Kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Pendeta dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Tapi dia bisa pakai siapa saja. Anda pun bisa Tuhan pakai. Dan langsung dapat mengklaim dengan iman kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Dia ingin ingatkan kembali, maukah engkau sembuh? Tidak usah kita bergantung pada siapapun. Kita berpikir mungkin kita harus datang ke gereja ini, kita harus datang ke gereja itu supaya saya sembuh. Bukan gereja yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kadang kita, pikiran kita, logika kita terbatas pada sarana kita, pada sumber-sumber kita. Kita berharap bahwa ketika kita melakukan ini kita sembuh. Ketika kita menuju kepada gereja itu kita sembuh. Ketika kita didoakan oleh si A atau si B kita sembuh. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan, Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Bukan sumber-sumber kita. Jangan taruh harapan kita pada sumber-sumber kita. Jangan taruh harapan kita pada orang, pada keadaan, pada kolam Bethesda. Tidak, Tuhan yang menyembuhkan. Andalkan Yesus. Hari ini dia ingin mengingatkan kepada kita semua. Andalkan Yesus, bukan sumber-sumber Anda. Bukan orang-orang yang biasa Anda andalkan. Tuhanlah yang menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Berserahlah penuh dan taruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Maka mujizat pasti nyata dalam hidup Anda. Amin. Saat ini juga Tuhan mau mengubah hidup Anda. Mengubah dari sakit menjadi pulih. Dari bingung menjadi damai sejahtera. Dari jalan buntu menjadi jalan keluar. Nah, jadi sumber kesembuhan, sumber kekuatan kita adalah Yesus. Kita lanjut ke ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, itu yang didengar oleh orang lumpuh yang sudah 38 tahun menderita. Mendengar firman Kristus. Setelah Tuhan Yesus memberi pengharapan melalui pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Dan kesadaran bahwa Tuhan mampu memulihkannya. Imannya tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saat ini dengar baik-baik firman Kristus. Firman Kristus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ayat 9, apa yang terjadi ketika orang lumpuh ini mendengar firman Tuhan? Di ayat 9 berkata demikian, dan saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi apa yang perlu Anda lakukan saat ini? Percaya ketika Tuhan bilang angkat tilammu, percaya, taat dan kerjakan, maka mujizat jadi bagian Anda. Amin. Saya yakin ketika orang ini bertindak mendengar Yesus berkata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan, dia menerima mujizat itu. Dan dia percaya dan dia lakukan. Bagaimana kiranya kalau dia tidak percaya? Ya dia nggak terima kesembuhan itu.
Sesimpel itu Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hari ini Tuhan mau memulihkan Anda. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan Anda. Apapun yang Anda rasakan, apapun penyakit Anda, sakit apapun itu, dari berbagai jenis sakit penyakit, dokter mau bilang tidak bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Percaya dan kerjakan, mujizat terjadi. Jadi apakah Anda percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Anda, penyakit Anda, masalah Anda, perasaan negatif Anda, bisnis Anda, pendidikan Anda, pendidikan anak Anda, masalah keuangan Anda, masalah hubungan Anda. Tuhan mau Anda mengalami perubahan hari ini. Jika Anda yakin dan percaya, taat dan kerjakan, sesederhana itu. Gak usah pikirkan yang lain, kerjakan saja, gak ribet, gak nyusahin. Tuhan gak bikin ribet, gak bikin susah. Kita aja kadang-kadang pikiran kita yang, kan saya harus begini, kan saya harus begitu dulu. Enggak, Tuhan sekarang bilang kesembuhan jadi milik Anda. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, pasti ada perubahan. Perubahan yang besar, perubahan yang baik yang Tuhan ingin Anda rasakan saat ini. Jadi kita tinggal bersyukur, kita kerjakan dan kita nikmati. Ceritakan perubahan itu pada orang lain. Jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pasti ingin kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia ingin kita menjadi terangnya, menjadi saksinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi maukah Anda menjadi sembuh? Tuhan berkata saat ini kepada Anda semua yang ada di sini, maukah engkau menjadi sembuh? Apa jawab Anda? Jawaban Anda menentukan apakah Anda akan menerima mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Kalau saya menjawab, ya Tuhan, saya mau menjadi sembuh. Amin. Send the word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan,
penyembuhku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, malam hari ini, atau kapanpun saudara melihat akan video ini, hanya ada satu pertanyaan yang Tuhan berikan kepadamu. Pertanyaan itu adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Apa yang engkau alami saat ini? Tidak ada satupun persoalan dalam hidupmu yang Tuhan tidak dapat menolongnya. Sebab Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Sebab itu saudaraku, mari buka kedua tangan saudara. Katakan sekali lagi, kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakit. Inilah pernyataan kami Tuhan. Perkataan iman kami Tuhan Yesus. Engkau berfirman dan Engkau sembuhkan kami. Setiap kami yang sakit saat ini Tuhan. Apapun sakit penyakit kami. Sekali lagi hamba-Mu mau berkata, tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Sebab itu kami mau berkata, kami mau berkatakan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan sekali lagi datang kepadamu dan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah sakitmu disembuhkan? Pada saat engkau menjawab, ya, lewat pujian ini saudara, urapan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saat ini sakit penyakit sekali lagi disembuhkan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Maka engkau yang sakit percayalah, percayalah, engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Terjadilah itu Tuhan saat ini juga. Saat ini juga. Saat kami mendengar firman-Mu ini. Saat kami memperkatakan firman-Mu ini. Kesembuhan kuasa Tuhan terjadi bagi semua orang yang sakit. Kami bukan hanya sakit penyakit Tuhan. Tapi mungkin ada daripada kami yang mengalami sakit ekonominya. Mengalami sakit di dalam rumah tangganya. Mengalami sakit di dalam berbagai persoalan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup juga menolong kami Tuhan. Yang ada di dalam persoalan pergumulan kehidupan kami. Apapun itu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sedang berkata-kata tentang masalah yang dihadapi mereka. Dan hamba-Mu berdoa saat ini juga Tuhan. Sembuhkan setiap masalah mereka. Pulihkan setiap masalah mereka. Karena Tuhan Engkau berkuasa
Dan kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, atau kapanpun Tuhan sedang mereka melihat akan video ini, disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Engkau, Allah yang datang kepada kami dan bertanya kepada kami, apa yang Engkau mau aku perbuat bagimu? Haleluya. Maukah Engkau sembuh? Maukah Engkau dipulihkan? Biar firman yang telah kami dengar Tuhan berbicara dalam hati kami lebih lagi Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja dan melaksanakan apa yang Engkau sudah katakan, perintahkan. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat malam hari ini. Engkau sudah menyertai kami. Kami bersyukur buat puji-pujian yang kami sudah naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Pastor Sandra. Kau memberkati juga dia Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat-Mu bertambah-tambah kepadanya. Sehingga berkat-berkat firman-Mu Tuhan dapat disalurkan. Bagi kami semua yang mendengar kami diberkati dan dikuatkan. Puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Worship leader, singer, Tuhan Yesus kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang tidak diuntungkan lewat ibadah kami. Karena ibadah kami penuh dengan kuasa. Engkau juga menjamah kami, menjaga sakit penyakit kami, menjamah semua permasalahan kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Tebar Dalam. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mendengar, menyaksikan hal ini. Tangan Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bawakan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden sampai jajaran di bawahnya sampai yang terendah. Engkau memberkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara yang besar di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ada sesuatu yang besar akan terjadi pada bangsa ini. Kemuliaan Allah akan dinyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pandemi yang mereda. Kami percaya Tuhan, kalau orang berkata ada masa-masa di mana dia akan meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua itu. Haleluya, karena kami percaya Engkau sudah campur tangan dan melakukan perkara-Mu yang besar bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan sekali lagi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semua dapat Engkau lakukan. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan, pasti terjadi.
yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan terimalah damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih